Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat koi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi penggunaan probiotik Nova nutrisi organik vitamin air untuk kolam koi saya ini ya. Jadi kemarin kita sudah aplikasi untuk Vircon Aquatic dan ini sudah running selama 2 hari. Karena kesibukan saya, sebaiknya pemberian probiotik Nova ini dilakukan 12 jam setelah aplikasi Vircon, tapi tidak ada kata yang terlambat. Kita ulangin aja. Sudah 2 hari running Vircon, maka kita akan aplikasikan dengan bakteri probiotik Nova. Ini adalah probiotik Nova kemasan 1 liter yang saya beli di Shangri-La Fish. Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Kalau saya boleh bilang bahwa dia ini all in one, semuanya sudah ada di sini. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosobacter yang berfungsi baik di chamber ada di sini. Kemudian mengandung Bacillus subtilis, humic dan fulvic acid dan L-enzim. Kita ketahui bersama bahwa feses ikan itu banyak mengandung amonia. Nah, amonia tadi itu bisa diolah menjadi nitrit dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan diubah kembali menjadi nitrat. Kalau nitrat itu sudah tidak beracun, itu dengan bakteri namanya Nitrosobacter. Maka penting sekali untuk memiliki bakteri Nitrosomonas dan Nitrosobacter di dalam bak filter. Sedangkan humic acid itu berfungsi untuk mempercepat persiapan air, kemudian memperbaiki kualitas air di kolam, menjadikan gerakan-gerakan ikan ini lebih lincah, dan biasa memunculkan pakan alami pada kolam ini. Sedangkan kandungan fulvic acid yaitu untuk penambahan bobot ikan dan pembentukan badan ikan, terutama apabila kita fermentasikan ya, pakan kita fermentasikan, dia dapat meningkatkan kandungan protein hingga 56%. Sedangkan bakteri Bacillus dengan konsentrasi yang baik dapat meningkatkan jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin darah pada ikan, sehingga ikan lebih sehat dan dapat mensuplai nutrien dari tubuh ikan ke seluruh tubuhnya. Otomatis dia akan meningkatkan pertumbuhan dari ikan tersebut. Enzim proteasa adalah enzim yang berperan dalam proses pencernaan protein dalam tubuh ikan. Dalam sistem pencernaan ikan, protein dari pakan, yang protein kandungan dalam pakan itu tidak langsung diserap oleh tubuh, tapi didegradasi atau dipecah dahulu menjadi enzim protease menjadi asam amino atau peptida, kemudian baru itu yang diserap oleh tubuh. Nah, proses degradasi protein ini terjadinya di lambung dan usus. Intinya bahwa dengan pemberian enzim dan fulvic acid pada pakan itu dapat meningkatkan pertumbuhan ikan, menjadikan ikan lebih sehat karena sistem pencernaannya baik. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana pengaplikasian Nova pada kolam ini. Kalau menurut petunjuk ini adalah untuk perawatan air, yaitu 10 ml per ton air. Ya, ini bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pencampuran Nova ya, probiotik Nova. Ini adalah Nova sebanyak 60 ml karena tonase di kolam ikan saya ini adalah sebanyak 6 ton air. Jadi dia butuh 60 ml. Ini sengaja saya tutup biar nggak keluar gasnya. Kemudian yang kedua ini adalah molase. Ini molase yang sudah saya encerkan. Molase sebanyak 30 ml. 30 ml yang saya encerkan dengan air panas 400 ml. Itu asapnya masih terlihat. Itu fungsinya untuk membunuh bakteri negatif yang ada di molase. Dan ini adalah air bersih 1 ember. Jadi tujuannya saya yaitu
ingin mengaktifkan ya, bukan mengkultur, mengaktifkan probiotik dari Nova ini, Nitrosomonas dan Nitrosobacter. Kalau menurut buku petunjuknya bisa langsung diaplikasikan di kolam, bisa diaplikasikan langsung di kolam, di chamber dan sebagainya. Tapi kalau saya biasanya saya aktivasi dulu dengan molase dan aerator nantinya. Pertama kita tuangkan dulu molase ke air ini, kita aduk, sudah rata ya. Kemudian ini adalah Nova, kita review dulu Nova. Baunya asam sekali, baunya asam, dan ini baunya juga seperti bau apa ya, bau bakteri-bakteri pengurai pada umumnya, Nitrosomonas dan Nitrosobacter. Kita campurkan ke dalam air 1 ember ini. Saya aduk lagi, lalu saya berikan aerasi. Oke, saya berikan aerasi sekitar 15 menit saja karena airnya ini hangat, jadi semakin mempercepat aktivasi dari bakteri ini. Kita tunggu selama 15 menit. Oke, ini bakteri sudah saya aktivasi selama kurang lebih 20 menit. Saya pikir cukup karena tujuannya hanya untuk mengaktifasi aja. Kenapa saya memberikan molase? Karena molase adalah sumber pakan bagi bakteri-bakteri baik tadi. Oke, kita langsung aplikasikan di kolamnya ya. Kita angkat. Pertama-tama saya akan tuangkan dulu di kolam utama. Segayung saja, pas di waterfall. Oke. Kedua saya akan letakkan di skimmer. Saya tuang di skimmer. Nah, skimmer ini akan langsung menuju ke vortex. Vortex ini full bruise. Kita siram. Kadang-kadang vortex ini bisa menjadi rumah bakteri juga, berfungsi sebagai filter biologis. Setelah itu kita ke chamber berikutnya. Airnya langsung turun naik ke atas. Ini adalah full jaring nelayan. Nah, jaring nelayan juga ini bisa berfungsi sebagai chamber biologis. Nah, ini adalah chamber biologis aslinya dari chamber kedua, maaf. Dari chamber kedua hingga terakhir habis chamber ketiga. Oke, semua sudah habis. Inilah pengaplikasian probiotik Nova pada kolam. Untuk berikutnya kita akan buat aplikasi Nova untuk pakan. Tapi di video yang akan datang, saya pikir bakteri ini sangat recommended karena Nova ini adalah all in one. Semua kebutuhannya bakteri di kolam koi ini ada di sini semua. Oh ya, kalau untuk harga, barang bagus pasti memiliki harga bagus karena hobi kita juga ini adalah hobi yang sangat mahal. Daripada ikan kita sakit kemudian mati, lebih baik pencegahan lebih baik daripada mengobati. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.